pagi dan kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Saya undang jemaat kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian yang mengatakan Engkau sungguh baik, kasih-Mu
rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati Sabdamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya, jemaat CPD Dapatan Sri yang ada di gereja, yang ada di rumah. Tuhan memberkati kita semua dan tiba saatnya kita akan dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Alex Sangaloki. Saya beri waktu dan tempat, mari Pak Alex. Haleluya. 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 Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Tuhan lewat Bapak Gembala. Hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, baik Pak yang mau tolong kita nyanyi dulu pujian yang semangat. Puji Tuhan. Haleluya. Berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, amin. Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Lagi, haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya. Ada di gereja maupun jemaat yang ada di rumah yang mungkin sedang mengikuti ibadah pagi hari ini. Puji Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dengan keadaan zaman sekarang, dengan keadaan di mana kita melihat seluruhnya mengalami hal yang sama, yaitu virus yang sangat membahayakan, bahkan virus yang sangat mematikan, yaitu virus corona. Dengan peristiwa ini, firman Tuhan katakan bahwa tidak ada satupun yang bisa luput dari masalah yang ada. Tapi pujian tadi berkata bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Haleluya. Dunia berubah, situasi dan kondisi berubah, ekonomi berubah, pekerjaan berubah. Tetapi Yesus Kristus yang kita sembah adalah Yesus yang tidak pernah Haleluya. berubah. Puji Tuhan. Ada dua ayat yang kita akan baca pada pagi hari ini, dua pasal. Yang pertama kita akan melihat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40. Mari kita berdiri, kita menghormati pembacaan firman Allah. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang.
rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Kita berpindah kepada kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang pertama, kita baca ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Silakan duduk. Berbahagialah setiap jemaat yang mendengar kebenaran firman Allah, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Engkau adalah orang yang disebut orang yang berbahagia, sebab saat ini engkau melihat, sebab ini saat ini engkau mendengar kebenaran firman Allah. Dan kita melihat apa yang dikatakan Tuhan lewat Nabi Yesaya, bahwa manusia itu seperti rumput yang tadinya tumbuh subur, sebentar juga dia tidak akan subur. Yang tadinya daunnya bagus sekali dan akhirnya juga tidak bagus. Jadi kehidupan manusia itu bisa berubah dan berubah. Kita melihat dengan keadaan dunia sekarang berubah. Kalau dulu mungkin orang sakit, dia bisa, karena dia banyak uang, dia bisa berobat ke luar negeri karena uang yang banyak. Tapi sekarang dengan uang yang banyak tidak menjamin dia untuk bisa ke luar negeri. Sebab dengan corona yang ada sekarang, semua kena. Tidak ada satupun yang tidak kena, semua kena. Pejabat tinggi, pejabat yang rendah, bahkan orang yang biasa mengalami hal yang sama. Mengalami hal yang sama. Tapi kita melihat dalam firman Allah bahwa yang tidak berubah, dalam ayat yang ke-8 dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40, tetapi firman Allah itu tetap. Firman Allah tidak pernah berubah. Seperti yang kita lihat juga dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu, kepada saya, kepada jemaat yang ada di rumah maupun jemaat yang ada di gereja, bahwa firman Allah itu tetap, firman Allah itu tidak berubah. Tidak ada perubahan dalam kehidupan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau kita melihat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8, firman Allah katakan bahwa Yesus Kristus tetap sama hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama. Kuasa Yesus tidak berubah. Pertolongan Yesus tidak berubah. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Bahkan dia adalah gembala kita, adalah gembala yang baik. Tidak berubah. Kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dunia bisa berubah, ekonomi bisa berubah, pekerjaan bisa berubah, usaha bisa berubah, tapi Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang tidak pernah berubah. Nah, Yesus yang kita sembah, kita lihat apa yang Dia janjikan kepada kita yang percaya kepada Dia. Apa yang Dia janjikan kepada kita yang beribadah kepada Dia. Di tengah-tengah pandemi, di mana kita lihat sekarang terjadi kesusahan yang luar biasa, kemerosotan yang luar biasa. Tapi kita lihat apa yang Yesus katakan bagi mereka yang percaya kepada Dia. Apa yang Yesus katakan bagi dia yang berharap kepada Dia, bagi dia yang berdoa kepada Dia. Kita akan melihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10
Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, kita lihat Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Ini janji Tuhan. Dia katakan, Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ini janji Tuhan. Ini janji Yesus. Ini adalah janji gembala kita yang baik, yang melindungi kita siang dan malam. Silakan, dunia bisa berubah, situasi kondisi bisa berubah, tetapi Sang Pencipta langit dan bumi tidak pernah berubah. Sebab itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan kita takut, jangan kita khawatir. Kita mempunyai Tuhan yang melindungi kita. Kita mempunyai Tuhan yang memelihara kita. Kita punya Tuhan yang menyembuhkan kita. Kita punya Tuhan yang membuka jalan bagi kita. Kita punya Tuhan yang siap untuk memberkati kita. Ada amin? Kekhawatiran terjadi. Ada satu bapak dikatakan Pak Alex, dia sebagai distributor lampu tunggal seluruh Indonesia. Dia katakan tinggal 10% dari hasil pendapat yang dia dapat, tinggal 10%. Tapi dia katakan saya tidak takut. Dia tidak takut, dia mempunyai alasan, dia mempunyai firman. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di tempat yang berrumput hijau. Dia tidak takut. Tidak, silakan dunia bisa berubah, tetapi Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang tidak berubah. Tuhan juga kita yang kita sembah pada pagi hari ini tidak pernah berubah. Dan kita melihat Tuhan yang tidak berubah itu, Dia ada janji. Janji kepada kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 kita baca, pencuri datang hanya untuk mencuri, membinasakan dan membunuh. Tetapi Yesus Kristus datang membawa kehidupan dalam kelimpahan. Nah, bagaimana kita sebagai umat Tuhan untuk mengalami apa yang Yesus katakan kepada kita? Itu ada aturan untuk kita mengalami apa yang Yesus katakan. Dia datang membawa kehidupan dalam kelimpahan. Kita akan melihat aturan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, aturan yang Tuhan mau untuk Tuhan berikan kepada kita, dan kita akan rasakan. Bagaimana? Kita akan melihat yang pertama. Coba kita baca dalam kitab Amsal Soleman. Amsal Soleman pasal yang ke-28 ayat yang ke-25. Amsal Soleman pasal yang ke-28 Amsal Soleman 28 ayat yang ke-25, firman Allah berkata, orang yang lobah menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Katakan amin. Orang yang percaya kepada Tuhan akan diberi kelimpahan. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan mengalami apa yang Tuhan katakan kepada kita. Yang percaya akan mendapat kelimpahan. Yang percaya, engkau yang sakit, percaya Yesus akan menyembuhkan. Haleluya. Amen. Engkau yang lemah, percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepadamu. Sebab Dia yang mempunyai segala-galanya. Dia adalah Tuhan yang tidak berubah. Ini yang pertama. Bagaimana Yesus katakan, aku datang untuk membawa kehidupan dalam kelimpahan. Yang harus kita lakukan apa? Yang pertama, firman Tuhan katakan, kita harus percaya. Dalam kitab Amsal Soleman, Amsal Soleman pasal yang ketiga ayat yang kelima. Amsal Soleman 3
ayat yang kelima firman Allah berkata, Amsal Sulaiman 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita percaya jangan setengah hati, tapi kalau kita percaya dengan segenap hati. Katakan amin. Bagaimana jemaat yang ada di rumah? Apakah engkau mengikuti khotbah, mengikuti firman Tuhan pagi hari ini? Kalau engkau percaya engkau akan mengalami pertolongan Tuhan. Engkau akan mengalami kelimpahan dari Tuhan. Dan mungkin sekarang engkau merasa sakit, percaya saat ini juga Tuhan akan menyembuhkan engkau. Allah akan memberikan kekuatan kepadamu. Puji Tuhan. Dan yang kedua, untuk mengalami apa yang Yesus katakan, Dia membawa kehidupan dalam kelimpahan. Kita akan melihat dalam kitab Amsal Sulaiman. Amsal Sulaiman pasal yang ke-13. Amsal Sulaiman pasal yang ke-13. Kita baca ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Katakan amin. Hati orang rajin diberi kelimpahan. Engkau rajin beribadah kepada Tuhan, engkau rajin berdoa kepada Tuhan, engkau rajin membaca firman Tuhan. Tuhan katakan engkau akan mengalami apa yang Tuhan janjikan kepadamu, yaitu hidup dalam kelimpahan. Sekarang saya tidak tahu, banyak gereja ibadah online, banyak gereja yang langsung seperti di gereja sekarang, ya apa streaming ya, live streaming langsung. Saya pikir jemaat yang nggak datang alasan nanti corona, alasan, selalu alasan. Kalau engkau merasa kuat, kenapa tidak engkau datang ibadah? Ada yang mungkin berkata, saya sudah 65 tahun, 70 tahun peraturan pemerintah. Tapi kalau engkau merasa sehat, engkau kuat, kenapa tidak engkau datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan? Saya sebagai hamba Tuhan mengajak jemaat yang ada di rumah, mungkin engkau mendengar sekarang. Kalau engkau merasa sehat, engkau merasa kuat, kenapa tidak perluangkan waktumu untuk datang beribadah kepada Tuhan? Ibadah bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, mendengar firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan katakan, kalau kita lihat dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, di sana firman Allah berkata, Roma pasal yang ke-11 ayat yang Roma 12 ayat yang ke-11. Firman Allah berkata, janganlah ini Roma 12, janganlah kerajinanmu itu kendor. Janganlah kerajinanmu itu kendor. Ya, rohmu menyala-nyala dalam dan melayani Tuhan. Itu di Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan kerajinanmu kendor.
yang tadinya kita giat beribadah, yang tadinya kita rajin beribadah, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, apalagi sekarang masalah corona yang ada, COVID yang ada, banyak yang mengalami kekhawatiran, takut dan takut. Kita harus ingat bahwa ada Tuhan yang kita sembah, ada Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia siap memberikan perlindungan kepada kita. Jadi kita yang rajin dan rajin beribadah, jangan sampai kendor. Tapi firman Tuhan katakan, biarlah semangat kita selalu baru dan baru di dalam Tuhan. Jadi untuk mengalami apa yang Yesus katakan, dia datang membawa kehidupan dalam kelimpahan. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan yang kedua, kita harus rajin dan rajin, yaitu beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan melihat dalam kitab Amsal Soleman. Amsal Soleman pasal yang ke-11. Amsal Soleman pasal yang ke-11. Kita baca ayat yang ke-25. Amsal Soleman 11 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Firman Tuhan katakan, untuk mengalami apa yang Yesus katakan, dia membawa kelimpahan. Firman Tuhan katakan, siapa yang banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Itu bicara soal berkorban. Berkorban baik mungkin mengembalikan milik Tuhan. Berkorban dengan ucapan syukur melalui tatangan yang ada. Berkorban melalui persembahan yang ada. Firman Tuhan katakan, engkau akan diberkati. Engkau akan mengalami kelimpahan dari Tuhan. Percaya siang hari ini bahwa kehidupan manusia itu berubah. Tidak ada sesuatu yang kita andalkan apa yang kita lihat sekarang. Engkau mungkin merasa engkau banyak uang. Engkau bisa beli ini, tapi uang itu tidak menjamin bagi engkau. Tapi ingat, ada Tuhan. Ada Tuhan yang tidak berubah. Ada Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang siap untuk memberikan pertolongan kepada kita. Mengalami 3 hal ini, kita lihat diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, percaya. Yang kedua, kita harus rajin. Dan yang ketiga, yaitu masalah itu berkorban. Firman Tuhan katakan, kita lihat dalam kitab Amsal Soleman 11 ayat yang ke-24, ayat yang ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Dia menghemat secara luar biasa, tetapi selalu berkekurangan. Tapi firman Tuhan katakan, orang yang menyebar harta tidak akan kekurangan. Engkau memberi di saat engkau juga mungkin tidak ada. Engkau diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Firman Allah, saya tidak akan panjangkan, dan saya mau kembalikan sama Bapak Gembala. Puji Tuhan. Zaman sekarang berjagalah. Kita nyanyikan pujian ini, saya kembali. Zaman sekarang berjaga. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sidik sana ada kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan melalui hamba Tuhan Pendeta Alex Samewoti. Tuhan berkati Bapak,
keluarga, dan pelayanan di tempat Bapak. Mari kita akan masuk dalam doa sebentar. Dan Bapak Nenggolan, saya coba kita bangkit berdiri, kita nyanyikan ini pujian. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi. Oh haleluya, haleluya, benar. Mengalir kasih dari tahta Allah. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi. Haleluya, amin, amin, amin. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi. Oh puji Tuhan, amin, amin. Mengalir kasih dari tahta Allah. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Terima kasih banyak ya Bapa surgawi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat kami, penyembuh yang ajaib bagi kami dari segala penyakit oleh biru Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang akan membawa setiap manusia bila percaya dan melakukan firman Tuhan, maka sorgalah menjadi miliknya. Itu sebabnya terima kasih Roh Kudus. Sekalipun kami hanya berapa di gereja dan kebaktian online ini, yang di rumah pun kami sudah dengar firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Langit dan bumi akan lenyap, Matius 24 ayat 35. Tapi firman Allah hidup dan berkuasa. Itu sebabnya kami percaya kalau kami tetap dalam firman Tuhan, dan kami Tuhan tetap dalam Yesus Kristus, kami boleh minta apa saja. Sebagaimana Tuhan sudah berkati akan Tuhan, akan Ishak, Tuhan sudah berkati Abraham, Tuhan sudah berkati Yabes. Kami percaya hari ini setelah kami mendengar firman Tuhan, kami diberkati Tuhan. Jemaat JPDI Angkatan yang ada di gereja maupun yang di rumah, dan Tuhan yang menjamah dan pulihkan dan memberkati pekerjaan usaha mata pencarian mereka. Bahkan mereka yang sakit pun Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus, oleh bilur Yesus. Maka sembuhlah
baik yang akan pendeta Cornelius Hakim, mereka yang lain yang hamba tidak dapat sebutkan lagi, bahkan Pak Nanggolan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena ada janji firman Tuhan baik dalam Yesaya 53 juga 1, 2 ayat 4, bahkan dalam Ibrani 13:8, karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah kuasa-Mu dari dahulu ini hari sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kami dapat masih menerima firman Tuhan, karena kita Nabi Amos katakan satu kali kelak pada waktu di mana Tuhan sebelum bunyi sangkakala yang ketujuh dan Tuhan akhir yang terakhir, maka orang akan beredar di dunia, di muka bumi ini, dari utara ke timur, selatan ke barat, untuk cari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Kami bersyukur karena kami masih dapat mendengar firman Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan sudah berkati kami semua. Berkati hamba-Mu, pendeta Alex Rocky, istri dan anak-anaknya, dan jemaat yang dilayani. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kasih, menolong, menjawab doa kami yang pasti. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Melalui online. Haleluya. Dan padamu Yesus ku sembah, sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemurahan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kembali lagi ku naikkan syukur, syukur padamu Yesus, ku sembah, sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur agung, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur bagi-Mu. Oh benar-benar meninggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, dan pujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Inilah ucapan janji Tuhan sebelum kami tinggalkan ruangan gereja ini. Mari jemaat angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat janji Tuhan. Kekasih-kekasihku jemaat GPD Apartemen Free, baik di gereja maupun di rumah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa surga, kasih karunia kemurahan dari Yesus Kristus Tuhan kami, dalam persekutuan Roh Kudus tetap tinggal dan menyertai mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali kedua, bila mana nafir yang terakhir berbunyi, juga dalam sangkakala 7 berbunyi. Kami percaya bahwa kami semua sudah siap. Waktu pengangkatan gereja Tuhan, kami terangkat bersama awan, menyongsong Yesus turun dari surga di angkasa. Kemudian kami bertemu Yesus di angkasa, dan waktu 20 kami melintas di hutan damai, dan terakhir waktu 21 di langit dan bumi baru.
sorga yang mulia. Terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih banyak Istri Majar Roh Kudus. Kami yang tamatkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Penolong, menjawab doa kami yang pasti. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur ini semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua katakan. Tuhan berkati kita.